never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bagi IBK Altos yang berada di peringkat 4 klasemen, laga perdana Red Sparks dan Hyundai Hillstate di ronde 6 bisa jadi penentuan nasib. Penyebabnya, ronde 6 atau putaran terakhir babak reguler akan menjadi laga krusial dalam penentuan ke playoff Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Pink Speeders masih memegang status pemuncak klasemen sudah memastikan setidaknya lolos ke babak playoff. Sementara Red Sparks yang berada di peringkat kedua klasemen sekaligus pemimpin jalur terdepan perburuan tiket playoff Liga Voli Putri Korea musim ini. Hingga matchday 30, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri sukses mengumpulkan poin terbanyak kedua yakni 58 angka. Dengan koleksi 58 poin tersebut, Red Sparks unggul 1 angka dari Hyundai Hillstate selaku peringkat ketiga. Red Sparks juga unggul 21 poin dari IBK Altos yang berada dari urutan keempat klasemen. Dengan menyisakan 6 laga sisa, pertarungan antara Red Sparks, Hyundai Hillstate dan IBK Altos diprediksi makin sengit. Hasil laga di putaran ke-6 akan menjadi penentu arah perburuan tiket playoff pada akhir musim ini. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi akan menemui jalan terjal untuk membawa Panji Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berkibar tinggi di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menghadapi putaran ke-6 atau putaran terakhir di fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Red Sparks dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Bagaimana tidak? Tim besutan Ko Hae-jin tersebut diproyeksikan tak bisa diperkuat oleh salah satu andalannya Vanja Bukilic selama 1 bulan. Pemain asal Serbia itu mendapatkan cedera ketika mengawal Red Sparks menjalani laga terakhir putaran kelima melawan GS Chalte Seoul akhir pekan kemarin. Dalam laporan medis yang keluar pada hari ini, Senin, 24 Februari 2025, Bukilic divonis mengalami cedera robek otot ligamen di pergelangan kaki kirinya. Bukilic sendiri tampil singkat ketika melawan GS Chalte sebelum akibat salah pendaratan membuatnya keluar pada awal set pertama. Dengan menyisakan 1 pemain asing melalui Megawati Hangestri Pertiwi, tim berjuluk Red Force tersebut berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini kian terasa mahal lantaran Red Sparks berhasil menggusur juara bertahan Suwon Hyundai EC Hillstate dari peringkat kedua klasemen. Usai laporan medis Bukilic keluar, Ko Hae-jin sebagai juru taktik Red Sparks harus mengambil langkah untuk menjaga performa timnya. Meski setidaknya sudah menapaki babak playoff, lubang yang ditinggalkan Bukilic harus secepatnya ditambal agar Red Sparks tak kedodoran di putaran ke-6. Hal itulah yang dikhawatirkan oleh salah satu media Korea Selatan My Daily dalam salah satu artikel mereka usai laporan medis Bukilic keluar. Sementara itu, media Korea menyebut cedera robek otot ligamen pergelangan kaki kiri yang dialami Bukilic benar-benar menjadi kabar buruk dari Red Sparks. Mereka juga menilai cederanya Bukilic ini bisa membuat langkah Red Sparks dalam mewujudkan asanya menjadi juara musim ini kian berat. Pasalnya, Bukilic selama ini menjadi andalan untuk membantu Megawati dari posisi outside hitter bersama pemain berpengalaman Pyo Sung-ju. Tak ayal, impian Megawati dan kawan-kawan untuk mempersembahkan gelar bagi Red Sparks yang sudah menanti selama 13 tahun terasa mulai di ujung tanduk. Red Sparks melalui Ko Hae-jin sebelumnya sudah meneguhkan tekad mereka untuk tidak sekadar lolos fase playoff dalam 2 musim beruntun. Pria berusia 44 tahun itu memang ingin membawa Red Sparks bersaing dalam perburuan gelar juara musim ini. Mereka telah memastikan diri maju ke babak playoff selama 2 musim berturut-turut, menargetkan babak ini dan bukan sekadar musim reguler. Tidak mudah untuk memenangkan posisi pertama di fase reguler. Tetapi dengan duo Bukilic dan Megawati, mereka bermimpi untuk memenangkan kejuaraan untuk pertama kalinya dalam 13 tahun sejak musim 2011 hingga 2012. Namun, cedera Bukilic ini sekali lagi menghambat mereka.
Kekalahan menyakitkan dirasakan tim bola voli Gwangju Ipaper Savings Ban saat melakoni laga terakhir pada putaran kelima Liga Voli Korea musim ini. Mereka kalah lewat laga 5 set saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass pada Minggu, 23 Februari 2025. Ipapers yang sebelumnya mempermalukan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dengan skor 3-0 itu gagal memperbaiki posisi mereka pada klasemen sementara. Mereka kalah dengan skor 2-3, 20-25, 25-23, 19-25, 25-17, Agustus 15, pada laga yang digelar di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan. Sekadar informasi, Ipapers menjadi tim kedua setelah Incheon Heungkuk Live Pink Speeders yang berhasil membuat Red Sparks tak mampu memetik satu set pun kemenangan musim ini. Kendali set pertama berhasil diamankan tim tuan rumah yang tampil percaya diri untuk mempertahankan peringkat 5 pada klasemen. Di sisi lain, sekali lagi, Megawati Hangestri kembali membocorkan masa depannya setelah 2 musim bermain untuk Red Sparks. Megawati Hangestri pun tidak malu lagi bercerita soal kelanjutan kontraknya kepada mantan pelatih GS Chartes yakni Cha Sang-hyun yang juga sahabat Ko Hae-jin. Di musim keduanya bersama Red Sparks, kehebatan Megawati Hangestri seolah tak terbendung lagi dalam menghantam lawan-lawannya. Terbaru, Megawati Hangestri semakin mengukuhkan dirinya di posisi ketiga jajaran top skor V-League 2024-2025 dengan torehan 709 poin. Belum habis sampai di situ, Kovo juga mengapresiasi penampilan Megawati Hangestri dengan gelar MVP untuk putaran ketiga dan keempat. Sebenarnya bukan hanya gelar individu saja yang dicatatkan Megawati Hangestri, tapi juga pencapaian yang ia berikan untuk Red Sparks musim ini. Red Sparks secara meyakinkan bertengger di peringkat kedua klasemen reguler V-League 2024-2025 usai kemenangan atas GS Chartes bahwa mereka menyalip Hillstatte. Sebelumnya, Red Sparks meraih rekor sensasional yang pertama kali mereka dapatkan sepanjang sejarah klub yaitu 13 kemenangan beruntun. Karena itu, peluang Red Sparks untuk mengulangi kegemilangan musim lalu yang lolos ke playoff juga terbuka lebar jika mereka konsisten di putaran ke-6. Kendati demikian, kisah manis Megawati Hangestri bersama Red Sparks tampaknya agak sedikit terganggu apabila mengacu kepada regulasi KOVO. Otoritas voli Korea tersebut mempunyai aturan yang melarang pemain asing Asia bermain di satu klub dalam periode 3 tahun berturut-turut. Tapi, ada juga kabar yang mengatakan kalau Red Sparks bisa mempertahankan Megawati Hangestri dengan cara memindahkannya ke kuota asing, bukan Asia lagi. Akan tetapi, semua itu masih rumor belaka. Melalui wawancaranya dengan media Korea tahun lalu, Megawati Hangestri pernah bilang ingin coba kesempatan di tempat lain. Aku pastinya ingin bermain lagi sih, mungkin kalau bisa ke berbagai negara sih, mau nyoba ke berbagai negara juga gitu, ungkap Mega. Sementara itu, belum lama ini Megawati Hangestri seolah mengungkapkan kode soal kontraknya di Red Sparks untuk musim ketiganya tahun depan. Awalnya, pembawa acara Lee Ji-hyun bersama mantan pelatih GS Chartes Cha Sang-hyun bertanya apa harapan Megawati Hangestri untuk Red Sparks musim ini. Apa harapan kamu di akhir musim ini? Tanya Cha Sang-hyun selaku host. Pengen kasih 1 bintang sih, pengen juara pasti ya pengen kasih 1 bintang aja, jawab Mega. Namun, di sela jawaban tadi, Megawati Hangestri seolah memberikan clue kalau kesempatan kali ini merupakan musim terakhirnya di Red Sparks. Megawati Hangestri pun masih belum tahu apakah Red Sparks memperpanjang kontraknya di musim depan ataukah melepasnya pergi. Maka dari itu, Megawati Hangestri berujar kalau dirinya ingin memberikan yang terbaik di musim terakhirnya dengan gelar juara V-League untuk Red Sparks. Karena kan ini aku udah terakhir juga kan kontraknya. Gak tahu diperpanjang atau enggak, kata Mega. Mungkin ya aku cuma pengen kayak gitu, kasih yang terbaik, jelasnya. Ujian besar Red Sparks terutama akan dihadapi saat menghadapi Pink Speeders, tim yang memberi 2 dari 3 kekalahan Red Sparks di 20 laga terakhir.
Di laga melawan Red Sparks itulah Pink Speeders bisa mengunci gelar musim reguler sekaligus tiket lolos otomatis ke final kejuaraan. Sebab, selisih 15 poin tidak akan mungkin dikejar Red Sparks di 4 laga tersisa. Pertandingan lain yang akan menentukan adalah melawan Hyundai Hillstatte pada 9 Maret di mana Red Sparks bertindak sebagai tim tamu. Kedua tim sama-sama telah meletakkan satu kaki di babak playoff. Faktor pembedanya tinggal siapa yang merebut peringkat kedua. Tim peringkat 2 akan tampil di kandang 2 kali dari maksimal 3 laga di babak playoff. Babak playoff juga akan digelar saat bulan Ramadan yaitu pada tanggal 25, 27 dan 29 Maret. Pun demikian dengan laga pertama babak final pada 31 Maret. Di sisi lain, musim reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tersisa satu putaran lagi bagi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. 6 laga terakhir bisa berarti penting untuk misi meraih bintang keempat. Red Sparks menutup putaran kelima Liga Voli Korea dengan rapor cukup baik setelah menempati peringkat kedua klasemen sementara. Atmosfer suram yang mengiringi kekalahan sebelumnya juga telah dibayar dengan kemenangan di laga terakhir kontra GS Charter Seoul Kicks, Sabtu, 22 Februari 2025. Kemenangan meyakinkan diraih Red Sparks atas si juru kunci yang menggeliat dengan meneror 5 tim lainnya dengan skornya 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Red Sparks kini mengumpulkan 58 poin dari 21 kemenangan dan 9 kekalahan. Dengan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders selaku pemuncak klasemen, Red Sparks terpaut 15 poin. Adapun dengan Suwon Hyundai EC Hillstatte di peringkat ketiga, selisihnya 1 angka saja. Titel juara musim reguler tidak akan mudah untuk diraih oleh Red Sparks karena hanya maksimal 18 poin untuk diraih di sisa 6 pertandingan. Sementara itu, masih ada tanda tanya mengenai aspek kebugaran tim setelah cedera pergelangan kaki yang dialami outside hitter asing, Vanja Bukile. Hanya ada waktu memulihkan diri selama 4 hari sebelum Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan bertanding lagi dengan melawan GS Chaltes lagi tetapi di kandang lawan. Plus, Megawati akan bertanding di tengah ibadah puasa. Bulan Ramadan 1446 jatuh sekitar tanggal 1 Maret hingga 31 Maret mendatang. Jika di Indonesia kompetisi olahraga biasanya mengalami penyesuaian jadwal, tidak demikian halnya di Korea Selatan di mana umat Islam merupakan minoritas. Laga akbar kontra Pink Speeders pada 1 Maret 2025 bahkan berlangsung di siang bolong, tepatnya pada pukul 14 waktu setempat atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Megawati sudah terlatih, musim lalu dia juga mengalami bulan Ramadan ketika persaingan untuk babak playoff Liga Voli Korea sedang sengit-sengitnya. Sebelumnya atlet asal Jember itu melakukan penyesuaian secara pribadi dengan tidak berpuasa saat hari pertandingan dan menggantinya di hari lain. Sebenarnya enggak sih, kata Mega soal apakah dirinya mengalami kendala untuk bertanding di bulan Ramadan dalam video di kanal YouTube resmi Red Sparks pada tahun lalu. Maaf kepada Allah, dalam hati kayak kalau lagi libur mungkin aku bisa puasa tapi kalau lagi pertandingan ya aku harus main dan mungkin aku akan menggantinya di lain hari. Kalau kita gak puasa di hari ini, kita akan menggantinya di hari yang lain. Kayak gitu, bisa diganti, ucapnya menjelaskan. Kondisi prima dari Megawati diperlukan Red Sparks, setidaknya jika melihat dampak besar yang dibawa oposite berbahaya dengan hijab itu. Total 709 poin yang dicetak Mega menjadi yang terbanyak di Red Sparks. Efektivitas serangannya juga paling tinggi di Liga Voli Korea musim ini di angka 47,23%. Jeon Dabin tampil penuh semangat dan tak terlihat gugup atau grogi meski harus berhadapan dengan Giselle Silva. Ia yang sering mendapat umpan dari setter Yeung Hye Seon berhasil menyumbang beberapa poin melalui spikenya. Hal itu membuat pelatih GS Chaltes Lee Yang Taik melakukan timeout pertama saat kedudukan 11-4. Namun itu tidak merubah keadaan, Megawati Hangestri dan kawan-kawan masih terus mendominasi jalannya pertandingan. Pemain Red Sparks berhasil mempertahankan ritme permainan dengan baik. Itu membuat Lee Yang Taik kembali melakukan timeout kedua saat skor 15-5. Di sisi lain,
Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendapatkan situasi yang tak mengenakan saat melakoni laga terakhir putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks menghadapi GS Chalte Seoul Kicks pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 22 Februari 2025. Petaka sudah datang saat laga baru berjalan pada awal-awal set pertama, tepatnya setelah technical timeout pertama. Red Sparks sudah tertinggal 4 poin saat memasuki technical timeout pertama dengan skor 4-8. Setelah itu, serangan sayap Red Sparks mulai berjalan cukup baik usai mampu memperkecil skor menjadi 2 angka pada skor 7-9. Namun, momen yang tak diharapkan terjadi saat speaker Red Sparks, Vanja Bukilit saling berhadapan dengan speaker GS Chalte, Giselle Silva.